Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar terkait materi kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku dan pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya dari teman-teman sekelasnya. Kedua, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitarnya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bernyanyi dulu ya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Saatnya belajar. Kalian tentu tahu kan, Indonesia memiliki keragaman budaya, mulai dari bahasa, rumah adat, pakaian, makanan, alat musik, dan kesenian. Hari ini, Ibu mau mengajak kalian mengenal keragaman budaya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Kita mulai dari bahasanya terlebih dahulu ya. Yang pertama, bahasa yang ada di Kalimantan Barat yaitu bahasa Bakati. Bahasa ini dituturkan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkayang. Yang kedua yaitu bahasa Bukat. Bahasa ini dituturkan oleh masyarakat di Kabupaten Putu Sibau. Yang ketiga yaitu bahasa Kayan. Dituturkan oleh masyarakat Kapuas Hulu. Untuk bahasa yang keempat, ini dituturkan oleh masyarakat Kampung Mandong, Tayan Hulu, Engkahan, Kabupaten Sanggau. Yang kelima yaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang paling banyak digunakan di Kalimantan Barat. Bahasa yang keenam yaitu bahasa Punan. Bahasa Punan dituturkan oleh masyarakat di Desa Tanjung Longkang, Kapuas Hulu. Bagaimana dengan yang ketujuh? Yang ketujuh yaitu bahasa Ribun. Bahasa Ribun dituturkan oleh masyarakat di Desa Tanggung, Semirau, Parindu, Epe, Bonti, Semongan. Dan desa-desa ini terletak di Kabupaten Sanggau. Anak-anak, masih ada lagi bahasa yang digunakan oleh masyarakat di Kalimantan Barat, yaitu bahasa Taman. Bahasa Taman ini digunakan oleh masyarakat yang berada di wilayah Hulu Sungai, Kapuas, yaitu di Engkoh Tambe, Kecamatan Putu Sibau, Kabupaten Kapuas. Nah, untuk bahasa yang terakhir yaitu bahasa Uddanum, digunakan oleh masyarakat Desa Nanga Keromoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Itulah bahasa-bahasa yang biasa digunakan oleh masyarakat di Kalimantan Barat. Contoh keberagaman selanjutnya yaitu ada rumah adat. Selain bahasa daerah, rumah adat merupakan salah satu budaya Indonesia. Di sini Ibu akan memperkenalkan kalian tentang rumah adat yang ada di Kalimantan Barat. Hampir semua daerah di Indonesia, termasuk Kalimantan Barat, memiliki
memiliki rumah adat yang memiliki bentuk yang khas dan unik. Beberapa contoh rumah adat di Kalimantan Barat yang kalian dapat lihat adalah: yang pertama, ada rumah adat Betang Radang. Jika kita berkunjung ke Pontianak, maka rumah adat inilah yang akan paling sering kita temui. Tak hanya dijadikan sebagai destinasi wisata, rumah adat ini juga berpusat menjadi kesenian suku Dayak. Rumah adat ini dikenal juga sebagai rumah panjang ataupun rumah betang yang namanya diambil dari bahasa suku Dayak Kanayan. Rumah adat Radang ada juga rumah adat Baluk. Rumah adat Baluk ini merupakan salah satu rumah adat khas Kalbar yang dimiliki suku Dayak yang memiliki ciri khas dari bentuknya yang unik jika dibandingkan dengan rumah Dayak lainnya. Rumah ini difungsikan sebagai ruang ritual tahunan Nibang. Nibang ini adalah musim setelah penggarapan ladang untuk tahun berikutnya. Selain rumah adat, ada pakaian adat. Pakaian adat ini merupakan bentuk keberagaman budaya Indonesia. Pakaian adat ini atau pakaian tradisional ada banyak macamnya. Sama halnya dengan pakaian adat yang ada di Kalimantan Barat, setiap suku daerah memiliki pakaian adatnya masing-masing. Setiap pakaian adat memiliki kekhasan tertentu seperti warna, motif, dan bahan pembuatannya. Contoh pakaian adat yang ada di Kalimantan Barat, yang pertama ada King Baba. King Baba ini adalah pakaian yang digunakan suku Dayak. Keunikan pakaian adat Kalimantan Barat ini yaitu terbuat dari kulit kayu yang dipipihkan. Jenis kulit kayu yang digunakan ialah kapuk atau tanaman apuro yang merupakan tanaman endemik Kalimantan. Tak hanya menggunakan bahan alami, warna pakaian ini juga terbuat dari bahan alami. Bajunya juga dibuat dari bahan alami, tanpa lengan dan terdapat hiasan manik-manik. Yang kedua ada King Bibinge. Pakaian ini dikenakan perempuan sama seperti King Baba. Pada baju ini juga dilengkapi dengan lukisan khas Dayak. Dan yang terakhir ada Tuluk Balanga. Tuluk Balanga ini adalah pakaian Melayu yang dikenakan oleh laki-laki. Pakaian ini biasanya dikenakan saat acara resmi seperti acara pernikahan dan acara adat. Pakaian adat Kalimantan Barat ini terdiri atas pakaian dari dalam kain satin dan biasanya berwarna kuning. Baju ini biasanya dipadukan dengan celana panjang dan kain maupun sarung yang mempunyai corak insang. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang kesenian daerah. Kesenian daerah diartikan sebagai jenis kebudayaan yang dimiliki oleh sebuah daerah. Dan kesenian daerah juga merupakan salah satu bentuk keragaman budaya kesenian daerah itu sendiri. Contohnya seperti tarian atau lagu daerah. Berikut beberapa jenis tarian daerah di Kalimantan Barat. Yang pertama yaitu tari adat Temuai Datai. Tarian daerah ini berasal dari Kalimantan Barat. Tarian adat Temuai Datai yang dipopulerkan oleh suku Dayak Iban. Tarian ini bertujuan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan yang atas kedatangan tamu. Yang kedua yaitu tari adat Dayak Pesagun. Tarian ini mencerminkan keindahan gerakan yang bermakna. Tarian ini menjadi sarana penyambutan tamu terhormat dan ekspresi syukur atas nikmat Tuhan. Tarian ini diartikan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Dayak. Selain menyambut tamu dan memberikan gelar, tari adat Dayak Pesagun menjadi sumber kekayaan budaya dan spiritualitas dalam setiap gerakannya. Yang ketiga yaitu tari pinggan. Tari ini merupakan warisan khas suku Dayak Mualang yang terletak di Kecamatan Belitung Hilir. Tarian ini awalnya menggunakan wadah berbahan bata atau tanah liat. Kini penggunaan piring yang terbentuk dari kaca untuk menggantikan pinggan yang langka. Tujuan dari pinggan ini sebagai hiburan pada saat pesta panen dan acara pernikahan. Selanjutnya yaitu ada beberapa jenis lagu daerah di Kalimantan Barat. Yang pertama yaitu Cik-Cik Periuk. Lagu ini berasal dari Sambas, Kalimantan Barat. Lagu Cik-Cik Periuk berisi sindiran yang dibuat oleh masyarakat Sambas pada zaman dahulu. Lagu Cik-Cik Periuk menggambarkan kehidupan yang telah bercampur aduk
sehingga manusia hanya memikirkan dunia dan melupakan akhirat. Yang kedua yaitu lagu Dara Muning. Lagu ini mengadaptasi cerita rakyat setempat. Konon katanya ada seorang wanita cantik bernama Muning yang memiliki seorang anak bernama Munang. Satu waktu ibu dan anak itu terpisah cukup lama. Saat keduanya bertemu kembali, keduanya saling jatuh cinta. Kemudian mereka dikutuk menjadi batu karena dianggap melanggar aturan dewa. Cerita ini dikenal sebagai legenda Batu Dara Kemuning. Lagu ini berasal dari Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Di sana terdapat objek wisata Batu Dara Kemuning. Masyarakat percaya Batu Dara Kemuning adalah Muning dan putranya yang dikutuk. Yang ketiga yaitu lagu Aek Kapuas. Lagu ini menceritakan tentang keelokan Sungai Kapuas sebagai sungai terpanjang di Kalimantan Barat. Lagu Aek Kapuas yang diciptakan oleh Paul Putra Frederick ini menjadi lagu wajib di wilayah Kalimantan Barat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makanan khas daerah Kalimantan Barat. Yang pertama, di sini ada bubur pedas. Di sini bubur pedas dibuat dari berbagai macam sayuran dan rempah-rempah yang khas. Sayuran yang digunakan antara lain adalah kangkung, daun pakis, daun kunyit, jagung yang telah dipipih, dan daun kesum. Yang kedua, ada bakmi keriting. Bakmi keriting adalah makanan khas Kalimantan Barat. Ini lebih kecil dengan tekstur yang cukup kenyal. Yang ketiga, ada sotong pangkong. Sesuai dengan namanya, sotong pangkong menggunakan bahan sotong atau cumi yang telah dikeringkan dan dibakar. Kemudian proses pembuatannya dengan cara dipukul-pukul menggunakan palu agar bentuknya pipih. Yang keempat, ada makanan khas pengkang. Pengkang merupakan salah satu cemilan khas Kalimantan Barat yang terlihat dari segi pembuatannya dari beras ketan atau yang biasa disebut dari beras pulut. Kemudian ada makanan khas bubur ikan. Makanan khas ini berasal dari kota Pontianak. Bubur ikan yang satu ini menggunakan nasi sebagai bahan dasarnya. Kemudian ada yang keenam, makanan khas kue kantung semar. Nama kue ini diambil dari salah satu tanaman khas di Kalimantan Barat, yaitu kantung semar. Kue yang berasal dari pedalaman serta pesisir Kalimantan Barat ini juga menggunakan adonan beras ketan dengan campuran kacang merah yang dimasak dengan cara dikukus. Yang ketujuh adalah sagu keriting. Sagu keriting ini adalah minuman khas Pontianak. Ini disajikan bersama ketan hitam, kacang merah, mutiara, dan juga bangko. Kemudian makanan khas yang kedelapan adalah makanan khas kerupuk basah. Makanan khas kerupuk basah ini berasal dari daerah Kapuas Hulu. Bahan dasar pembuatan kerupuk basah ini adalah ikan, seperti ikan tenggiri dan ikan belida, kemudian dicampurkan dengan sagu. Kemudian yang kesembilan ada makanan khas tempoyak asam pedas. Makanan khas ini begitu populer di sekitar kota Pontianak dan Ketapang. Tempoyak ini biasanya dicampur dengan ikan. Yang ke-10, makanan lempok durian. Tentunya berbahan dasar durian dan masih banyak lagi makanan lainnya. Materi tentang alat musik tradisional di Kalimantan Barat. Nah, ada beberapa alat musik tradisional di Kalimantan Barat. Yang pertama ada sape. Sape adalah alat musik Dayak Kalimantan yang berasal dari Kayan, yaitu di daerah Sungai Mendalam. Nah, sape berfungsi untuk alat upacara ataupun alat kesenian. Nah, biasanya cara memainkan sape dengan cara dipetik. Yang kedua ada tuma. Nah, tuma adalah alat musik khas Kalimantan Barat. Cara memainkan tuma dengan cara dipukul. Biasanya digunakan untuk mengiringi tarian pada saat upacara adat. Yang ketiga ada kangkuang.
Kangkuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari suku Dayak Benua, yaitu daerah Kapuas Hulu. Nah, alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul. Selanjutnya ada balika atau kuranting. Nah, alat musik ini yaitu jenis alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik yang banyak digunakan di wilayah Kalbar. Balika atau kuranting memiliki nilai sejarah karena merupakan kreasi masyarakat lokal di suatu Dayak, yaitu di daerah Kapuas Hulu. Banyak ya keragaman budaya yang bisa kita pelajari di daerah tempat tinggal kita. Mulai dari bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, kesenian, makanan tradisional, alat musik, dan lainnya. Tidak terasa, kita sudah di penghujung pembelajaran. Baik, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, di mana kita tadi telah mempelajari tentang bahasa daerah, rumah adat, makanan khas, alat musik, pakaian adat, dan kesenian, di mana kita harus dapat melestarikan kekayaan budaya di suatu wilayah dan kita dapat mencerminkan identitas nilai-nilai masyarakat serta memperkayakan keberagaman budaya Indonesia, serta kita dapat mendorong pelestarian dan pengembangan warisan lokal di setiap wilayah kita. Mungkin cukup itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Terima kasih. Mantap.